المصنف رحمه الله تعالى ونقل عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد وبه قال أبو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين مال التجارة. Waqala dikatakan ada dinukilkan daripada bin Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hudzaifah radhiyallahu anhum bahwa diperbolehkan memberikan zakat kepada hanya satu kelompok. Ya. Dan seperti itu pula ada pula Abu Hanifah mengemukakan, menurut Abu Hanifah bolehlah memindahkan zakat namun makruh. Boleh juga memberikan zakat dalam bentuk uang seharga. Tuh, makanya kita bertaklid itu. Ya, ada beras kan digantikan dengan uang. Itu tadi ya. Dan juga boleh zakat harta dagangan dalam bentuk harta perdagangan itu. Nah, ini masalah di kita ya. Jadi kalau orang jual mie juga, jual baju juga, ini dimasalahkan masih di kita. Ya, pada umumnya harta dagangan itu dengan ya uangnya itu, ya. Wa qala walau a'taha ay zakata walau fitratan likafirin aw man bihi riqqun walau muba'adan ghaira mukatabin aw Shimiyin au muttalibi au maulan lahuma lam yaqa aniz zakati. Apabila pezakat memberikan zakatnya sekalipun fitrah kepada orang kafir atau budak sekalipun muba'ad. Muba'ad artinya sebahagian diberikan, sebahagian tidak. Ya. Yang bukan mukatab, yang sudah tertulis baginya, atau kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib atau budak milik Bani tersebut, maka pemberian di sini tidak sah sebagai zakat. Jadi kalau dia betul-betul ngaku habaib sebagaimana rame-rame sekarang di TV di mana-mana, dia tidak boleh terima zakat. Ini dia bantai semua zakat, sedekah dihabiskan semua. Mana boleh, ya kan ada sekarang ngaku-ngaku tuh kan, mancung dikit hidungnya berlaku itu ya. Banyak sekarang nih, ya dengar tuh rame-rame sekarang tuh. Nah, baru tahu sekarang tahu awak kena teruk dari bantai berapa tahun ada. Dah kita kena bantai Belanda, di bantai Yaman pula. Ya, jangan mau dibohongi. Jadi kalau memang di Banil Muttalib wal Muttalibi, ya Hashimi tidak boleh zakat itu, karena Nabi tidak bolehkan anak cucu dia. Jadi Rasulullah Hasan dan Husain kata kata Nabi, keluarkan kata Rasulullah. Tuh. Ya, Nabi bilang jangan. Karena makanya kalau orang kita yang biasa orang tahlilan itu kan ahlul baitul yutahhirakum tathira. Tuh, bersih dia. Jadi kalau kita ada tahlilan, sedekahan, kalau memang dia habaib betul tidak boleh kita kasih sama dia. Ini dia minta amalan ya. Ya, itu keliru dalam hukum itu. Paham tak tuh? Dia nak menang sendiri ya. Zakat punya Allah, punya malaikat, dibantai semua sama dia. Nah, dia sekarang nih. Tuh kena batunya ya tak? Itu banyak kan sekarang tuh, rame-rame. Buka kitab balik. Nabi yang larang kalau anak cucu beliau itu memakan zakat. Tuh, ya, paham tak tuh? Kalau kita nih bantai semua. Ya tak? Tengok baca kembali ya. Waqala li'anna syartal akhidhi al-islamu wal hurriyatu wa adamu kaunihi hashimiyan wala muttalibiyan. Karena syarat penerimaan zakat hendaklah Islam satu, merdeka,
Ya, mereka itu bukan budak mana ya tak? Bukan budak merdeka macam negeri kita lain ya. Serta bukan daripada Bani Hashim atau Bani Muttalib. Sekarang namanya kan dah. Diambil semua kan? Ya. Mulai ada kena batunya, yang Ba'alawi apa dia bilang ya. Jadi kalau memang golongan turun Habibullah SAW dari Datuk Mbah itu tak boleh makan zakat. Dia dikasihkan hadiah. Karena Nabi tak terima zakat, Nabi hadiah. Karena hadiah itu penghargaan. Kalau zakat ni kotoran harta kita, kotoran dikasih ya Nabi. Ya zuriatnya tak boleh ya tak. Ingat tu, baik kita baca balik kitabnya supaya tahu ya. Dosa tengkar-tengkar. Ya. Sekalipun bani-bani ini terputus dari mendapat bagian 4%. Nah, dia ghanimah. Jadi ada ghanimah tu harta rampasan perang yang dalam peperangan itu ditinggalkan, ngacir itu ya musuh Islam itu. Nah, dia ghanimah namanya. Ya. Ada fai' lagi. Al-fai' itu ada lagi ketika berperang itu belum musuh lari semua tuh musuh itu namanya fai'an ya. Ya. Li khabari, nah ini apa berita? Inna hadis sadaqati ay zakawat. Dengar dia Rasulullah. Hiya innamah ya ausakhun nas. Coba nih kata Rasulullah, dengar ya. Yang aku Habib tadi tu yang makai punya orang tadi tidak. Nah, dengar tak? Wa annaha la tahillu li Muhammadin wala li alihi. Tengok. Hal itu berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah merupakan kotoran manusia dan tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Enggak ada tuh. Sekarang kita dulu panggil sibuk mahal-mahal panggil jauh-jauh. Tahu-tahu cuman kulitnya aja. Ya. Kalau betul-betul turunan itu dia sendiri bilang, saya tidak bisa makan itu. Nah, ya. Nah, sekarang orang sibuk nasab, tidak mikir nasibnya orang. Nasabnya itulah. Ya, nasib umat terus begini ya. Nah, ini mulai buka-buka dikit ya kitabnya. Ini hadis Rasulullah. Sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah merupakan kotoran manusia dan tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Kalau dia anak cucu Nabi, turunan Nabi, darah Nabi ada di badannya, tak boleh dia makan itu. Ini aku turun Nabi, botak kau. Ya. Nabi yang mana pula Ramai dah tu di HP kau tu. Macam-macam sekarang ngaku-ngaku dah ya. Ya, ini kalau sudah ganteng-ganteng macam ini muka, ngaku Habib. Percaya orangnya ni muka depan. Ya. Ya. Nah, sudah ganteng itu. Ada juga bukan Habib, Arab bukan, India bukan. Nah, tu Habib namanya. Ya. Iya. Sudah bersorban, hidung mancung, jenggotan berok macam ini Habib makan harta orang. La haula wala quwata illa billah. Dengar dah kuping tu rekam tu baik. Ya. Kalau tak percaya baca kitabnya. Hadis ni kalau tak percaya minum air ini minum. Ya. Qala syekhuna wa kas zakati kullu wajibin kan nadri wal kafarati bi khilafit tatawwub wal hadiyah. Tengok ya. Kata guru kita ini berkata, ya. Dihukumi sebagai zakat yaitu segala kewajiban harta, misalnya nadar atau kafarah. Lain halnya dengan pemberian sukarela, tatawu namanya, atau hadiah. Itu terima tuh. Ni Habib, hadiah ni buat awak Habib. Sekarang takut Habib Sayyid pula dia bilang. Kau mancung dikit kelakuan macam-macam kau. Ya. Apa-apa ya. Jelas ya? Au ghinan wa huwa man lahu kifayatul umr al-ghalibi al-asah.
Wa qila man lahu kifayatu sanatin awil kasbu al halalu al-laiq. Atau belum sah dia sebagai zakat bila diberikan kepada orang kaya. Si kaya maksudnya mana? Itu menurut pendapat yang lebih sahih adalah orang yang telah mempunyai biaya secukup ya selama umur wajarnya. Nah, jadi umur Rasulullah itu 60 tahun, 63 itulah tadi. Jadi kalau umur kawan mulai sekarang sampai 63 tahun masih bisa makan, kalau saya kasih. Nah, ini dah beras saja berapa kindai di rumah. Betul, simpangan di bank tak berapa miliar. Betul betul. Mobil di sana sini, bini ujung ke ujung. Masih nak zakat juga hantu belau tuh. Kawin cerai. Ada? Itu tak gawe orang tuh. Itulah. Dan gawe yang pelirnya cuma. Enggak ada tuh. Jelas suaraku nih ngomongnya. Nah, ada dikatakan orang kaya yaitu orang yang mempunyai biaya secukup hidup 1 tahun. Ada juga. Ya, setahun kalau banyak fulusnya ya. Atau telah mempunyai pekerjaan halal yang patut bagi dirinya. Tuh. Ya, aslah itu paling baik itu cari dewek sajalah, jangan untuk zakat. Paham tak? Orang minta-minta atau orang fakir yang nyata. Kata Habibullah SAW berkata, kum iyyakum wasu'ala fa innahul faqrul hadiru. Ya, jangan sekali-kali ibtaid ankum meminta-minta itu, karena meminta itu fakir yang nyata kata Rasulullah. Ya. Seperti hati-hati baik kita tuh. Nah, kata Nabi tahu tak orang kaya itu? Kata sahabat ya orang kaya soalnya kan banyak fulusnya, banyak itu dan ininya. Kata Nabi bukan begitu. Orang kaya itu apa? Tarifnya itu. Ya. Jadi kalau orang tak berhajat kaya lah tuh. Walaupun dikit bendanya. Ini banyak harta ujung ke ujung masih nak nyuri juga. Ada tak tuh? Banyak. Kata Nabi, bukanlah yang dikatakan kaya itu yang ditengok dipersokan, walakinnal ghina nafs, yang kaya itu yang kaya jiwanya tuh. Santai, orang sugih-sugih lah alhamdulillah nengok. Ya tak? Ini nak aku miskin, ada duitnya, nak aku kaya, belum punya banyak. Kan banyak orang pengakuan sekarang ya. Tengoklah nanti aku ngaku tuh di hadapan Tuhan nanti. Tahu lah rasa. Au makfin binafaqati qaribin min aslin au far'in au zaujin bi khilafil mukfa binafaqati mutabarri'in. Atau belum sah bila diberikan kepada orang yang telah dicukupi nafkahnya oleh karabah, baik orang tua atau keturun suaminya. Bapaknya sugih. Nah, ada kan ada yang diharap tuh ada. Ya. Lain halnya orang yang nafkahnya dicukupi orang lain secara sukarela. Kita sumbangan ini sejarah sekolah kita nih. Itu sukarela namanya. Masih bisa terima zakat. Yang enaknya kerja dewek itulah. Paham tak tuh? Wa qala lam yujzi dzalika 'aniz zakati wa la tata'adda bidzalika. Itu semua belum cukup sebagai zakat dan kewajibannya dianggap belum dipenuhi. Jika yang memberikan itu pemiliknya sendiri, in kana dafi'ul malika wa in dhanna al-istihqaqahum, sekalipun karena mengira bahwa mereka itu berhak menerimanya. Tuh. Bilang pada bulan haji ini kan tiap hari kenduri nih, pagi petang malam orang kenduri, orang pergi haji nih. Dah aku tegur dah, nak kelilingan salam. Di kampung mana tuh kemarin? Weh, amplop beratus, kasih amplop keliling salaman. Orang rasa hadiah lah kan. Nah kalau tidak berzakat gimana? Kalau yang menerima betul-betul dapat, tapi kalau yang tak menerima tak sah, di situ tak sah, dia mesti ganti yang kasih itu.
Kalau tak dikasih pula ada camat di situ. Pas dia orang partai, ada bupati di situ semuanya dah ya. Mama. Tak dikasih bos awak. Ya, bisa tersinggung pula, dikasih dikit, tak patut pula. Tuh. Jadi zakat itu diantar dewek yang bagusnya. Paham dah tuh? Ya. Jelas itu. Summa in kana dafi yadhunnul istihqaqa bil imami bari al maliku wa la yadmanul imamu bal yastariddul madfu'a wa mastaraddahu sarafahu lil mustahiqin. Faqala, kemudian jika yang memberikannya itu imam, bukan imam masjid, pemimpin negeri itu ya. Kalau sini Islam maksudnya bupatinya, kalau kecamatan camatnya, paham dah tuh? Atas perkiraannya bahwa mereka berhak menerimanya, maka pemilik pezakat telah bebas tanggungannya, dan imam pun tidak menanggung penukaran kekeliruan tersebut. Tapi pemberian salah alamat itu ia tarik kembali lalu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Ya, nyari salah alamatnya. Bukan ada lagu saja tuh, lagu salah alamat siapa tuh? Ayu Ting Ting ya. Ini ternyata ada pula zakat yang salah alamat. Tahu. Jadi ditarik macam tersinggung ada orang. Sudah dikasih dibalik lagi. Nah, itu orang tidak berhak. Kalau imam pemerintah diberak tarik itu balik. Maka di Basnas tuh ada kan Basnas, Basda ada kan? Tuh. Di situ orang tak mau bayar ke situ. Itu pula payah umat nih mungkin kurang yakin di situ. Ke ustad-ustad dikasih, bagi kiai-kiai dikasih. Jadi kiai sama kiainya. Nah, kiainya aja tinggal, gurunya aja tinggal tuh. Bagaimana cara mentasarrufkan, membagikan harta tersebut itu bagi zakat itu. Ya. Kalau bang Pak Kiai tolong ini tolong bagikan. Jadi kiai itu amil. Ini kiai banyak hamil. Hati-hati tuh. Saya punya uang 1 miliar kata si Apulan. Berarti zakat 25 juta. Ini 25 juta bagi, tolong bagi-bagikan. Ya, kalau Ustaz tolong bagikan Tat, aku bagikan ya. Hak aku tuh cuman di bawah 10%. Ingat tuh. Kalau 25 juta di bawah 10% berarti berapa? Tidak 2 juta setengah tidak, paling 2 juta 450 lah. Atau ya kurang tuh kan? 2 juta 400. Itu yang saya boleh ambil. Hak saya. Yang 20 juta sekian saya mesti kasihkan. Ini dah bisa Ustadz yang hamil 2 juta kasih orang, 23 masuk kantong. Nah itu gila. Itu gila namanya. Tuh. Ada kitabnya kok. Hadis Abu Dawud tuh ada di situ. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga amil mengambil 10%. Gila dah kau? Dengan gara kita masuk surga, astagfirullahaladzim. Ya. Paham? Masalah besar tuh zakat. Tapi orang nengok kadang-kadang di masjid-masjid itu ya, sibuk mencari apa? Nak jadi amil zakat. Ilmu tak ada. Awak tua. Ya apa nak cari capek-capek itu? Bikin panas burit aja. Ada kan di masjid-masjid sibuk dah tuh. Kalau tak tahun dulu aku dipilih, sekarang tidak. Jangan masuk-masuk situ. Baguslah. Ya, itu orang yang tahu. Yang sehat ada ilmunya pula. Payahlah kita nih. Tidak. Amma man lam yaktafi dia. Qala amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibati lahu an zaujin au qaribin fayu'tihil munfiqu wa ghairuhu hatta bil faqr. Adapun orang yang belum tercukupi dengan nafkah wajib baginya baik dari suami atau kerabat, maka diperbolehkan menerima zakat dari pemberi nafkahnya sendiri atau orang lain sehingga atas nama orang fakir. Tuh. Paham dah ya? Jaga duit tuh lagi muda nih, simpan ditabung bagus baik. Beli tanah kah, beli apa kah? Paham? Jadi kalau mati tak masuk kubur orang. Jadi kalau beli tanah kau. Ya. Ini sekarang kuburan beli. Tak ada bayar, buang gawang jauh-jauh ke sana. Pada tuh. Ya sekarang. Ya dengar tuh.
Ya, simpan duit tuh ha, nak kawin. Ya. Kita tak kawin HP bisa beli tuh ha. Mantap tuh. Itu 15 juta, itu 20 juta. 2 ekor, 3 ekor HP. Tapi bini juga. Nang apa benda tuh? Ya. Hah? Ya. Jelas? Wa yajuzu lil mukfa biha al akhdhu bi ghairil maskanati wal faqri in wujida fi hatta mimman talzamuhu nafaqatuhu. Nah, sedang orang yang telah dicukupi napakahnya diperbolehkan menerima zakat selain atas nama fakir miskin jika memang ada atas nama lain, sehingga zakat dari orang yang menanggung napakah dirinya. Apa atas nama dia? Dengan atas nama sabilillah bisa, ya dah. Nama yang lain, nama Ibnu Sabil bisa, nama Gharim bisa, ya, ya dah. Wa yundabu lizauji i'ta'u zaujiha min zakatiha. Sunnah sang istri memberikan zakat kepada sang suami. Coba. Tapi tak boleh suami kepada istri. Bini sugih, kasihan laki aku nih ha. Tapi jangan nyogok. Bilang mudah-mudahan kasih duit nih, mantap bantayannya malam nih. Lain. Paham tak? Betina ini kadang parah juga. Tidak. Hendak joget terus deh. Jadi nawa itu Allah saja yang tahu. Jadi kalau suami bini sugih boleh dia kasih. Kasihan laki aku nih. Malu tak laki kira kasih itu? Kalau mau cuma kau mana malu kau? Memang suka. Ya. Ya kemaluan di bawah juga kan? Nah, bukan di atas. Ya, dia harus di situ. Kemaluan di bawah juga Ustaz, bukan di atas saya bilang. Ya, dengar tuh. Sunnah tuh hukumnya. Sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin. Kasihan lakiku ini miskin. Dia bilang baju terompah anakku dibelikan semua. Bendanya aku elus-elus pula. La ilaha illallah. Jantan macam itu malunya. Iya. Dosa jerat je lah benda tu. Dosa cucuk-cucuk. Tuh. Nah. Kalau kau sanggup bilang orang begitu, silakanlah kau. Paham tak tu? Kerja mana yang tukang nasi goreng tak ada dalam ni. Ni ada nih yang jual ayam geprek ada, air ada, tukang ada. Itu ada tu. Itu ya. Banyak ni lengkap macam-macam. Sekalipun suami itu sendiri penjamin napakahnya kan ya. Kan laki asalnya tuh. Dalam hal ini guru kita berkata yang zahir apabila si kaya enggan memberi napakah kepada karabah fakirnya serta si fakir tidak mampu mengadukan hal itu kepada hakim, bawa dia tuh ya. Sunnah balik ya. Ya. Wa yundabu li zaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskana. Wa in anfaqaha 'alaiha qala syekhuna wa ladhi yadhharu anna qaribahu al musir law imtana min al infaqi 'alaihi wa ajaza anhu bil hakimi u'tiya hina idzin li tahaqquqi faqrihi au maskanatihi al-ana. Sunnah bagi sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin si suami itu. Kan kemarin tanya tak siapa yang lebih utama menerima zakat itu? Orang yang dekat dengan kita tuh. Ya. Paham? Walaupun kita yang tanggung napakahnya, tapi atas miskin suami dikasih. Paham? Pernah tak kau kasih zakat sama bini kau ngasih? Pernah ya? Coba pernah, memang muka miskin. Ya. Dia ada muka miskin, ada muka mukmin. Kalau mukmin itu muka minta. Ada juga mukanya. Mukmin muka minta. Ya.
Sunnah sang istri memberikan zakatnya kepada sang suami sehingga atas nama fakir miskin si suami ya. Sekalipun suami itu sendiri penjamin nafkahnya istri itu. Dalam hal ini guru kita berkata yang zahir apabila si kaya enggan memberi nafkah kepada karabah fakirnya serta si fakir tidak mampu mengadukan hal itu kepada hakim, maka si fakir boleh diberi zakat karena dalam hal ini telah jelas kemiskinannya. Tak tahulah kita orang Tunggal, tak tahu kampung lain. Ya, asal Ramadan zakat dia. Berarti dagangnya bulan Ramadan semua apa? Ramai itu orang enggak? Nah, masih ada yang berpayung ramai-ramai itu? Adalah 2-3 kali ya. Pernah bini kau berpayung juga? Kalau panas kemarin? Jadi kau ini ya, uang tuh jaga baik-baik. Nah, supaya jangan minta-minta tuh ini. Ya, atau muda berpoya-poya nanti terus pandailah menabung, pandai insyaallah ya. Nah, faedahnya apa? Abtan Nawawi fi balighi zakat baligh tarikan lis-salati. Kaslan annahu la yaqbidhuha lahu al-awli illa waliyuhu ay kasabiyin wa majnunin fala tu'talah wa in ghaba waliyuhu khilafan liman za'amahu. Tengok ni. Imam Nawawi mengeluarkan fatwa mengenai orang balik yang meninggalkan salat karena malas. Apa nih? Dikasih dah zakat nih. Ya. Bahwa yang boleh menerima zakat untuknya hanyalah walinya. Berarti ya seperti halnya anak kecil atau orang gila. Coba kau. Kalau kau tak sembahyang tuh malas macam orang gila atau budak-budak. Jadi kalau dikasih orang zakat tak boleh terima kau langsung. Walinya itu. Bukan wali kota. Wali murid yang menguasai kamu itu siapa di wali situ, orang tua kah, parkah, apakah di rumah ya? Zakatnya tidak boleh diberikan kepadanya sendiri sekalipun sang wali sedang tidak ada di tempat. Dalam hal ini berbeda pendapat dengan yang memperbolehkan zakat diberikan kepadanya dikala wali sedang tiada di tempat. Ada pula. Coba beratnya itu malas sembahyang, apalagi kita sembahyang sama sekali. Ini kadang tak sembahyang, kadang itu paling dulu dia puasa idak, sembahyang idak, THR paling dulu nunggu di pintu Cina. Ya, betul tak? Buat apa namanya? Bawa kupon juga ada tuh. Air segala apa ada kan kupon dah tuh. Nih pergi duluan dia. Raya puasa idak apa idak dia paling dulu raya. Apa nama THR namanya ya? Coba tuh. Kenapa? Jadi matinya tuh. Bi khilafi ma law tara'a tarkuhu laha au tabdiruhu wa lam yuhjaz alaihi fa innahu yaqbiduha. Lain halnya jika ia masih baru dalam mengabaikan salatnya, barulah malas-malas tuh. Ini ada malas lama, ada malas baru. Dia kalau tiap hari lambat bangun, bangun nanti siram air berkali. Ada. Atau masih baru kesukaan mentabdirkan barang serta tidak tidak menjadi mahjur alaih, tidak mampu dia maka diperbolehkan menerima sendiri pemberian zakat. Ada orang pemboros, duit dibuang-buang, tahu tak berduit, zakat dia kata orang. Hati-hati itu. Ini ada orang dapat tak apa namanya itu, judi online, slot apa namanya itu. Ada kan judi online tuh bagi-bagi duit keliling-keliling. Ada kan? Udahnya miskin balik. Baru tahu. Dia beli mobil, beli apa. Ada. Ujung ada kan orang tak? Tungkal banyak itu tuh. Beli mobil 2-3. Bini tak beli. Kan bodoh tuh.
Ada kan? Kawan-kawan juga lah, ada. Nah, itulah. Tak mau ngaji lagi dia. Ustaz ini pemarahan betul. Bukan pemarahan, bilangnya cuma ada judi, ada pula slot apa namanya sekarang ya? Judi online ya. Apa tuh? Sering main kau? Dapat berapa? Bagi-bagi. Nih, kata Ustaz enggak juga ya. Allahu Akbar. Coba. Dulu kita kecil-kecil macam-macam dulu. Ada tuh namanya nalo, enggak ada lu? Ya, ada toto. Ada SDLB apa namanya itu? Apa tuh? Sumbangan berhadiah tuh. Dulu. Di Singapura pakai putar gini. Toto. Ya dak? Tuh, coba orang kafir semua gawe ngikuti itu. Itu kecil-kecil dulu. Banyak macam-macam judi itu. Allahu Akbar. Wa yajuzu dab'u hali fasiqin illa in ulima annahu yasta'inu biha ala maksiatin fayahrumu wa in ajza'a. Coba. Jaiz boleh harus memberikan zakat kepada orang fasik misalnya ya. Kecuali jika ia diketahui bahwa akan digunakan untuk maksiat, maka zakat haram diberikan kepadanya. Ini tahu nih bakal beli slot, tahu nih bakal beli narkoba, tahu nih bakal beli minuman yang tak bagus. Ya dak, jangan dikasih. Kalau dikasih sah dia, cuman haram kasih begitu. Ya, sekalipun zakat tetap sah adanya. Nengok juga. Ya. Ngerti tak? Kita nak zakat itu nak membersihkan harta kita. Kotor pula di situ. Kotoran dikotor balik, ya tak? Tuh. Nah, kenapa? Tatimmatun fi qismatil ghanimati. Ini ringkasan penyempurnaan ya tentang pembahagian harta ghanimah. Qala ma akhadnahu min ahlil harbi qahran fahuwa ghanimatun wa illa fahuwa pai'un. Saya bilang tadi kan, segala yang kita kaum muslimin ambil dari pihak musuh ahlul harb secara paksa kekerasan adalah disebut ghanimah. Biasa orang-orang itu kalau perang itu dengan harta-hartanya, perang kelahi berantem habis ngacir dia tinggal hartanya, itu namanya ghanimah. Kalau kita berantem perang belum kita berlawan lari semua dah sudah dulu, itu namanya fight namanya. Ya. Ghanimah bukan nama cewek, ghanimah tuh. Ini mata kalau sudah mah tuh gitulah sudah. Ya. Halimah, Rahimah, ya itu semua ketahui dia, ya. Ya tuh, Faizah, Salmah, ya dah. Itu semua tuh, betina semua tuh. Ya dah. Allah. Ya. Atau juga dari mereka tapi tidak dengan kekerasan, maka disebut fai'an. Itu ya. Karena orang Jawa tuh fai'an ya. Kan fai'an tuh ya. Itu. Kenapa? Ada mau tanya di situ? Jadi kan di sini berikan zakat kepada orang fasik itu bolehkan kecuali digunakan untuk maksiat. Pertama kalau kayak orang ngamen gitu, kita tahu nih kalau kita ngamen, kalau kita berikan duit pasti diberikannya kayak lain atau lain sebagainya. Itu mana hukum masih? Sah pemberiannya tapi haram. Jelas dia apa joget di simpang lah. Engkaulah apa itu lagunya? Ada kan? Ya, berikan alatul lahwi. Ya, itu kan jelas ini. Malum lah ya. Ustadznya ngamen juga di Arab dulu. Tapi ngamenin dakwah. Kalau kita umrah tuh jam 7 pagi sampai jam 1, jam 11 tuh ceramah tuh di bus tuh panjang. Itu tadi. Serah orang ngasih. Jamaah ya ngasih. Nih, banyak kalau itu duitnya. Nah, semua teman-teman itu yang jadi menteri sekarang di agama itu semua tuh begitu dulu, ya. Tuh. Tapi tidak. Kalau ini tidak kan, ya alat maksiat itu dibawa. Ya. Tapi bilang, ya
ibuku hamil gara bapak kau, kata kan gitu. Aku tengok tuh lagu di HP tuh, yang jawab si penumpang. Ada lagi dah tuh, ceng ceng. Itu lain. Kita jelas ngamen kasihkan itu kan jelas itu. Kadang sering kan di KP-KP itu dia menyanyi kan, kita tahu tuh. Dah celana pendek pula, maksiat pula, rambutnya belang-beling pula, hidungnya bolbang sini bang. Kenapa dikasih? Ya, itu tadi. Bukan meringankan, itu bertambah jadi dia begitu kelakuannya. Paham? Ya, bahaya. Sebenarnya belajar masing-masing, tersebut itu orang malas semua gawe gitu. Ya, itu sajalah. Sah memberikan, cuman haram model begitu. Kita tahu tersebut itu. Paham? Itu saja. Jelas? Ngapa? Tuh, ujung tanya apa? Ya. Ya. Wa minal awwali ma akhadnahu min darihim ikhtilasan aw sariqatan alal asah. Khilafan lil Ghazali wa imamihi. Haitsu qala innahu mukhtassun bil akhdhi bila takhmisin. Wadda'a Ibnu Rib'ah al ijma'a alaihi. Termasuk ghanimah juga, yaitu segala apa yang kita ambil dari daerah musuh dengan menjambret atau mencuri, karena perang sudah. Bukan orang demonstrasi. Kita ada tuh demo habis gedung orang, itu haram gawe kan, ada tuh di mana-mana tuh. Menjarah ya, tidak dibolehkan. Ini kalau kita perang, nah itu ya. Kita pergi ke Israel sana lah, perang ke Zionis sana tuh. Boleh diambil semua tuh. Berani tak ke situ kau dulu? Nah, yang takbir aja. Ya, berani tak ke situ? Yang bujang ni belum ada tuh. Itu yang bini aja tanda. Boleh bujang. Nah, tuh. Ya, padahal itu kesempatan jihad apa ya? Kalau nak betul-betul. Nah, tengok. Ya, sekarang tak tahulah ya. Dah habis itu di kampung kita pula Yahudi aja masuk. Ya, tak. Termasuk ghanimah juga itu segala apa yang kita ambil dari daerah musuh dengan menjambret atau mencuri, ya, menurut pendapat yang lebih sahih. Lain halnya menurut Imam Ghazali dan imamnya, di mana mereka berkata sesungguhnya yang bisa kita ambil dari daerah musuh tersebut adalah khusus diberikan kepada yang mengambilnya, tidak usah dengan dibagi 5, ya. Dan menurut Ibnu Rib'ah apa yang dikatakan itu ada sebagai ijma ulama. Tapi umumnya boleh diambil. Karena sudah peperangan. Ya. Kenapa? Kau tahu adzan tapi lupa ngaji. Ya, adzan dibilang mati dah. Ya. Apa? Ya tak? Adzan tu dah. Ya, mudah ngaji baik nih. Jangan sampai ambil dekat raya nih. Ya tak? Jadi pemaafan raya lagi dah ya. Tapi bilang utang apa kau? Kepret 5 orang tak bayar, jangan dihalalkan kau, marahi bos kau cuma. Tuh. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau kita tahu waktu, tahu kita siapa, kapan bila kita tahu nih, malam ini mana tahu kan ada yang meninggal kau malamnya. Ya aku tak mau ikut. Ya. Sajalah ya. Mudah-mudahan manfaat dan pengajian kita. Jangan khawatir mengatakan itu ya. Ini karena sangat banyak fitnah di mana-mana, tegaskan seperti itu, yang penting ada dalil yang sudah kita baca, itu yang kita patut turuti, bukan ikutan hawa nafsu kita. Wallahu alam. As-shawab. Al-Fatihah.